Teruskan terakhir. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadits. Saya melihat Anda itu begitu serius mencari hadis. As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Syafaatku, kalimatnya menggunakan aku, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang diizinkan memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti diriwayatkan dalam suasana kiamat itu kegelisahan begitu dalam. Bahkan di Quran itu digambarkan sudah nggak saling kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Setiap orang itu sudah meninggalkan saudaranya. Antum sekarang mengatakan akhi, besok nggak kenal ketika kiamat. Lari masing-masing pun. Akhi, nggak kenal saya ya, nggak sempat jawab. Akhi ila liqa. Masya Allah. Mau kemana? Sibuk dia. Jangankan saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya sudah nggak kenal. Saking dahsyatnya. Gak usah kiamat lah, maaf. Antum saat misalnya terjadi banjir, gempa, macam-macam, mohon maafkan saya pada saudara-saudariku yang ada di Aceh. Saya cuma cari satu contoh saja. Kalau digambarkan seperti tsunami kemarin di Aceh misalnya dan sebagainya, coba dalam suasana itu, masih kenal kawan nggak? Umumnya suasana itu sudah terbayang bagaimana menyelamatkan kita. Ada sebagian yang masih ingat, dekap anaknya, dekap ini kami kunjungi Aceh, ada yang cerita, saya bawa anak saya bawa ini, karena belum datang bah dan sebagainya. Tapi yang mengalami langsung depan bahnya sudah nggak ingat macam-macam. Lari. Itu baru dunia yang diberikan gambaran kepada kita. Dan saya berusulkan kepada Allah, saking sayangnya Allah dengan teman-teman di Aceh dan sebagainya, Masya Allah, ayo pulang lebih cepat, insya Allah dapatkan surga yang terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan amalan-amalannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kiamat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan itu? Karena kalau kiamat terjadi bukan gempa biasa. Lihat baik-baik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalnya disebutkan dua kali. Zilzal. Kalau cuma sekali, misal idza zulzilatil ardu, sampai situ. Maka itu yang dimaksud gempanya, meruntuhkan yang di atas runtuh ke bawah. Gempa hancur ke bawah. Tapi kalau diulang dua kali menggunakan taukid, walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda, satu kata kerja, dua kata benda misalnya, maka lihat zilzalaha, zilzal. Itu artinya bukan yang di atas hancur ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Makanya pada saat itu gunung naik ke atas, bawah naik ke atas, semua naik ke atas. Anda bisa bayangkan gempa yang menjadikan atas runtuh ke bawah saja, orang sudah nggak ingat dengan segala hal yang melekat padanya. Pekerjaan ditinggalkan, mobil sudah nggak ingat, rumah diabaikan, tinggalin semua, tinggal. Jadi kalau gempa biasa saja, dalam tanda petik antum sudah meninggalkan apa yang dirasakan, maka bagaimana dengan gempa yang menjadikan di bawah naik ke atas semua? Pada saat itulah orang mencari pertolongan. Kemana ini? Ada yang datang ke Nabi Adam, dikatakan saya tidak bisa memberi. Ada yang datang ke Nabi B, dikatakan saya tidak bisa memberi. Terus ternyata di antara sekian Nabi dan Rasul, ada yang diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat. Syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah beliau mengatakan as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang paling beruntung mendapatkan syafaatku. Ya, ini dalil jelas Nabi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini rumusnya. Kalau kita ingin mendapatinya, bagaimana mengerjakannya? Man qala la ilaha illallah adalah siapa yang pernah mengatakan dalam hidupnya la ilaha illallah. Tapi bukan sampai sini saja. Teruskan. Teruskan. Khalisan. Dia katakan dengan ikhlas min qalbihi aw nafsihi, langsung mengalir dari hatinya. Khalisan min qalbihi aw nafsihi. Teman-teman, ini kalimat kelihatannya gampang didengar, tapi tidak mudah mempraktekannya. Perhatikan baik-baik. Setiap kalimat yang diucapkan dan kalimat itu mengandung nilai ibadah, maka disebut ikhlas. Disebut kalimat itu ikhlas bila kalimat yang diucapkan itu akan nampak dalam pembuktian. Satu, bisa Anda ikhlas mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi dalam menyembah Allah itu mengikuti tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda menyampaikan kalimat itu kalimat ibadah. Bagaimana ukuran benar kalimat itunya? Apakah hanya di lisan saja atau sampai ke hati? Maka biasanya semua kalimat ibadah akan ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk pembuktian. Apakah benar tekadnya itu atau hanya sekedar kalimat di lisan saja? Apa pembuktiannya? Diturunkanlah kemudian amal soleh untuk menguji. Perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah. Di ilah, Allah, itu bukan nama Tuhan saja, tapi nama Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. Bagaimana membuktikan kesungguhan kalimat itu? Maka Allah turunkan bentuk-bentuk ibadah amal soleh untuk menguji kebenaran dari kalimat itu. Jangankan Anda, level Nabi dan Rasul pun akan mendapatkan ujian serupa. Contoh, Nabi Musa. Quran surah ke-20 ayat ke-14.
Ketika Allah minta kepada Musa untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah, maka muncul ujian untuk menyembahnya. Perhatikan kalimatnya, innani anallahu, sayalah Allah, Tuhan yang layak disembah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Diuji dengan amal soleh. Wa aqimis salata lidzikri, cara menyembah saya, tunaikan salat, supaya dengan salat itu kamu selalu ingat bahwa saya Tuhan yang layak untuk disembah. Musa Nabi, Musa Rasul, Musa dekat dengan Allah, saking dekatnya diberikan pernyataan Allah langsung kepadanya. Wa kallamallahu Musa takliba. Musa ahli surga, teman-teman, seorang Nabi Rasul dekat dengan Allah, ahli surga, masih disuruh sholat untuk membuktikan kalimat syahadatnya. Antum bukan Nabi, antum bukan Rasul, tidak pernah Allah bicara langsung kepada antum. Surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab menegangkan, antum gak mau sholat, antum siapa? Coba lihat, semua Nabi Rasul salat. Nabi Musa tadi salat, Nabi Isa salat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya. Kemudian Nabi Ismail salat, ayat 55-nya, surah 59, surah ke-19 ayat 55-nya. Bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ismail minta keluarganya mengerjakan salat. Nabi Ibrahim minta semua keturunannya mendoa kepada Allah supaya salat. Quran surah ke-14 dengan namanya Ibrahim, ayat 37. Liyuqimus shalah, supaya keturunanku bisa menunaikan salat. Salat. Semua Nabi salat. Ayo urutkan Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam alaihissalam salat dengan cara yang berbeda-beda, tapi dengan makna yang salat. Cara berbeda itu dalam bentuk syariat. Ada yang zikir seperti Nabi Daud, ada yang kemudian salatnya berdiri sampai ruku dan disempurnakan pada masa Nabi Muhammad SAW sampai sujud sampai dengan salamnya. Ada semua. Ada teman-teman sekalian. Nah sekarang apa faedah dari salat itu? Salat itulah pembuktian kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang ikhlas syahadatnya, maka dia akan mudah menunaikan salatnya. Di gambaran orang yang dapat syafaat itu bukan cuma bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak, tapi dia membuktikan la ilaha illallahnya lewat perangkat amal soleh dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam sah, tuliskan di KTP. Agama Islam, salat tidak. Masya Allah, KTP-nya masuk surga, andanya tidak. Baik teman-teman sekalian. Kalau cuma seperti itu, zaman jahiliyah sudah ada yang begitu. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui mengatakan, Muhammad saya beriman. Sudah bersyahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi maaf, minta salat malas. Tunda-tunda, akhlak nggak ada. Turun ayat langsung mengatakan, kul lam tu'minu. Katakan Muhammad, dia nggak serius imannya. Kalimatnya cuma di lisan, nggak nyampe ke hati. Walakin qulu aslamna. Katakan pada dia, kamu baru menyatakan masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum min qalbihi. Tapi iman belum nyampe ke hatinya. Belum nyampe ke hatinya. Tafsir terbaik dari hadis dan ayat ini kita padukan. Ada orang mengatakan berislam, mengucapkan syahadat, ngaku beriman, iman cuma di tenggorokan, nggak nyampe ke hatinya. Karena nggak nyampe ke hati, pembuktiannya nggak ada. Cinta, seperti cinta. Cinta itu kalau dituliskan di dalam hati, itu akan mengalir dalam pembuktian. Apa pembuktiannya? Nikah. Makanya jangan sampai percaya ibu atau akhwat nih yang masih gadis, kalau ada yang mengatakan, sayang, namamu tertulis dalam hatiku. Katakan, saya tidak butuh tulisan di hatimu, saya butuh di buku nikah. Bikin status. Itu yang terbaik. Jadi kalau coba tertulis di hatiku, mana pembuktiannya? Setiap cinta butuh bukti. Antum cinta pada Allah, antum bersyahadat. Buktinya bagaimana? Amal soleh. Caranya ikuti Rasulullah. Makanya kalimat keduanya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya di Quran disebutkan, Quran surah 3 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya syahadat, saya yakin Allah. Fattabi'uni, ikuti saya dalam mencintai Allah. Kalau mau salat, ikut saya. Gak bisa cinta Allah, tapi salatnya terserah saya. Masya Allah, subuh 3 rakaat. Gak bisa. Nabi aja 2.